Episode 55, Little Baby, Lita POV. Ya Tuhan, ibu mana yang tidak miris saat melihat keadaan anaknya yang begitu kecil, bahkan harus dibantu alat pernafasan untuk bernafas. Ukurannya bahkan hanya sebesar telapak tangan saja, kulitnya masih merah, kaki tangannya kecil sekali. Dadaku rasanya begitu sesak, seperti dihantam batu besar tak kasat mata. Sakit sekali saat melihat kondisi babiku yang seperti ini. Padahal beberapa waktu lalu aku masih memeriksakannya di dalam kandungan, dan keadaannya sehat-sehat saja. Sayang, my boy, ku genggam tangannya yang kecil itu. Air mataku sudah menetes deras. Rasanya tidak tega melihatnya seperti ini. Tuhan, aku mohon jaga dia, permata hatiku. Mama sangat menyayangimu nak, sehat-sehat ya, Mama akan selalu menunggumu. Aku pun terisak, Vincent memeluk tubuhku dan kami sama-sama menangis. Sungguh tidak pernah kami bayangkan, jika akan terjadi hal seperti ini dalam hidup kami. Tenang sayang, percayalah baby boy akan sehat, kita harus kuat. Jangan pernah menyerah ya. Bisik Vincent menenangkanku. Berkali-kali mendapatkan musibah, Vincent selalu ada untukku. Dia memang pria yang dikirimkan Tuhan untuk menjagaku. Terima kasih suamiku. Akhirnya aku sudah diperbolehkan pulang. Tapi putraku belum boleh, dia masih harus di inkubator karena kondisinya masih lemah. Aku pun berusaha untuk memompa ASI agar putraku mendapatkan nutrisi yang baik. Aku selalu menyempatkan datang ke rumah sakit untuk melihat perkembangannya. Semakin lama kondisinya semakin membaik. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa-doaku. Baby boy juga sudah membuka matanya dan menggerakkan tangan dengan aktif. Sungguh aku dan Vincent benar-benar merasa sangat bahagia melihat perkembangannya. Dan kami sudah tidak sabar untuk bisa berkumpul bersamanya. 3 bulan kemudian, akhirnya baby boy kami sudah diperbolehkan pulang. Tepatnya sebulan yang lalu, dia kami beri nama Damian Rodrigo. Sekarang bobotnya sudah normal dan naik setiap bulannya. Damian sangat aktif. Kami bersyukur baby Damian sehat dan sekarang sudah berkumpul bersama kami. Aku dan Vincent tentu tidak akan pernah bisa membayangkan jika baby Damian harus mengalami sesuatu hal yang tidak pernah kami bayangkan. Ternyata setelah beberapa bulan dan dinyatakan mengalami kelainan paru-paru, akhirnya semua itu sudah bisa kami atasi. Baby Damian sekarang sudah sembuh oleh dokter ahli. Sungguh aku tidak pernah menyangka jika akan terjadi hal seperti itu. Damian adalah segalanya untukku, dia adalah pelita harapku. Semasa kehamilan dia sudah aku tunggu-tunggu. Aku rutin minum susu hamil. Aku juga rutin mengikuti kelas senam bersama Vincent dan memberikan semua yang terbaik untuk Damian. Tapi sekarang sepertinya Tuhan telah berbaik hati padaku dan memberikan kesehatan pada Damian yang awalnya dikira tidak akan baik-baik saja. Sayang, Papa pulang. Vincent masuk ke dalam kamar dan menghambur memelukku, kemudian mencuri cium pada putranya yang tengah meminum ASI-nya. Mandi dulu Papa, biar wangi, Damian aja udah mandi. Nanti bolol. Celetukku sambil pura-pura menekan hidung. Iya, Papa mandi dulu ya jagoan, emuah. Vincent kembali menciumku namun kali ini dia dapat curi ciuman di bibir. Akhirnya Vincent melangkah ke kamar mandi dan masuk ke dalam. Baby Damian juga sudah tidur di gendongan. Setelah menyusul, memang ku usahakan dia dapat ASI eksklusif langsung dariku. Tidak masalah jika tubuhku melar, yang penting anakku sehat. Aku pun bangkit dan menidurkan Damian di baby box-nya. Aku berjalan ke arah lemari pakaian untuk menyimpan semua barang-barang milikku dan Vincent. Ku lepaskan dress yang tadi ku pakai setelah mandi. Kemudian mengambil sebuah lingerie yang baru aku beli. Malam ini aku ingin memberikan Vincent kejutan. Aku akan membuat dia puas dan menjadikan Vincent semakin tergila-gila padaku. Setelah beberapa saat, Vincent keluar dari dalam kamar mandi dan hanya memakai handuk di pinggangnya. Sungguh mataku tidak fokus saat melihat bagian bawahnya di antara kedua kaki. Mataku benar-benar jelalatan. Tapi begitulah aku, tidak bisa menahan hasrat sekarang. Mungkin hormon menyusui membuat kita jadi lebih ekspresif dan berhasrat. Vincent tiba-tiba mendekapku, dia mengerlingkan matanya jahing. Dia sudah tahu apa yang kuinginkan. Malam ini akan kubuat kamu meneriakkan namaku, sayang. Vincent mencium keningku, kemudian ciumannya turun ke arah kedua mata, pipi kanan, dan kiriku. Cup, cup, cup. Seluruh wajahku tidak luput dari sapuan bibirnya. Yang terakhir Vincent menautkan bibirnya pada bibirku. Memagut lembut dan menyelusuri rongga mulutku dengan lidah
yang menari-nari di dalam sana. Sungguh Vincent memang pandai dalam hal berciuman. Tangan kanan Vincent sudah bermain di dadaku, merem bintang es lembut gundukan kenyal yang lumayan besar. Selain karena aku juga sedang menyusui, memang dadaku besar dari rata-rata kebanyakan wanita di luar sana. Mulutku merancau mengeluarkan suara khas kala Vincent mencium dan menghisap leher janjangku, memberikan sensasi nikmat dan nyeri yang bersamaan kala Vincent menggigitnya. Aku semakin menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh suamiku. Vincent benar-benar sudah candu dengan tubuhku. Aku tahu dia selalu memujanya. Entah berapa lama kami melakukan foreplay, tiba-tiba kami sudah sama-sama polos. Sepertinya hasrat kami sudah sangat menggebu sampai tanganku dan Vincent sudah membuang lingerie yang ku pakai dan handuk milik Vincent. Lita, kau adalah wanita yang berharga dalam hidupku. Terima kasih karena telah melahirkan putra tampan untukku. Percayalah, jika aku benar-benar mencintaimu dan aku harap kamu pun begitu, bisik Vincent sebelum memasukkan miliknya. Aku juga sangat mencintaimu, Vincent. Dengan sekali hentakan, milik Vincent sudah masuk sempurna di dalam, terasa sangat penuh. Maklum, karena Vincent hampir tidak pernah absen memasukiku setiap malam setelah harus berpuasa selama kurang lebih 40 hari setelah melahirkan. Sepertinya memang sudah menjadi kebutuhan pokok buat kami, terutama Vincent, dan bakalan uring-uringan kalau semalam saja pria itu tidak melakukannya. Tapi terkadang Vincent juga tahu kalau aku sedang capek, Damian rewel seharian. Intinya dalam hubungan ini adalah saling percaya dan pengertian. Aku terkadang yang kasihan kalau tidak bisa menuruti keinginan dan hasrat Vincent meskipun lelah. Tapi aku sendiri merasa sangat senang bisa melayani suami dengan penuh kelembutan yang mendamba. Seperti sore ini Vincent menggerakkan tubuhnya dengan tempo sedang, menikmati tubuh Ine dengan peluh yang menetes di pelipisnya. Berkali-kali aku meneriakkan namanya dan hal itu pula membuat suamiku itu semakin semangat. Kami memadu kasih dengan saling memberikan kenikmatan yang tiada tara. Setelah hampir 1 jam akhirnya Vincent mengeluarkan erangan panjang ketika mencapai surga dunia. Begitupun denganku yang juga merasakan terbang ke awang-awang. Untung saja Damian sudah kenyang, jadi dia tidak terganggu dengan suara kami. Terima kasih, sayang. Vincent mencium bibirku lembut, kemudian menjatuhkan tubuhnya di sampingku sambil tangannya masih menyentuh perutku. Mengeratkan pelukannya dan mencium punggungku berkali-kali. Sungguh perasaan cinta ini benar-benar membuncah untuk suamiku. Tamat.